Saudara dan saudari, semoga hari ini berkat dari Tuhan selalu berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Apakah Katolik bukan Kristen? Untuk menjawab pertanyaan ini, penting untuk memahami terlebih dahulu apa itu Kristen, dan bagaimana Katolik berhubungan dengan istilah tersebut. Secara definitif, Kristen adalah istilah yang merujuk kepada semua orang yang mengikuti ajaran Yesus Kristus, percaya kepadanya sebagai anak Allah, dan mengakuinya sebagai juru selamat dunia. Ini mencakup berbagai tradisi dan denominasi dalam kekristenan, termasuk Katolik, Protestan, Ortodoks Timur, dan lainnya. Gereja Katolik adalah cabang terbesar kekristenan dan merupakan komunitas Kristen tertua yang berakar langsung pada ajaran Yesus Kristus dan para rasul. Dengan lebih dari 1,3 miliar penganut di seluruh dunia, Gereja Katolik berada di bawah kepemimpinan Paus yang berkedudukan di Vatikan. Jadi, dari sudut pandang teologis dan historis, Katolik jelas adalah bagian dari kekristenan. Tidak benar jika seseorang mengatakan bahwa Katolik bukan Kristen, karena Gereja Katolik telah menjadi bagian integral dari sejarah dan perkembangan kekristenan sejak awal mula. Namun, ada beberapa alasan mengapa kebingungan atau perbedaan persepsi mengenai hal ini muncul. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita jelajahi akar historis, teologis, dan sosiologis dari permasalahan ini. Latar belakang sejarah. Dalam sejarah kekristenan, selama 1000 tahun pertama, tidak ada perbedaan besar yang dikenal secara umum antara Katolik dan Kristen. Semua orang Kristen pada masa itu, baik di barat maupun di timur, tergabung dalam gereja yang satu. Kata Katolik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, Katolikos, yang berarti universal atau umum. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan gereja yang universal dan berlaku untuk semua orang dimanapun. Pada tahun 1054, terjadi perpecahan besar pertama dalam kekristenan, yang dikenal sebagai Skis Timur Barat. Perpecahan ini memisahkan gereja barat yang dipimpin oleh Paus, yang dikenal sebagai Gereja Katolik, dan gereja timur yang kemudian dikenal sebagai Gereja Ortodoks Timur. Meski berpisah, keduanya tetap memandang diri mereka sebagai bagian dari kekristenan. Kemudian, pada abad ke-16, reformasi Protestan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin dan lainnya, memunculkan kelompok-kelompok Kristen baru di luar otoritas gereja Katolik. Dari sinilah muncul istilah Protestan, untuk membedakan kelompok Kristen yang memprotes doktrin dan praktik Katolik. Akibat reformasi ini, kekristenan menjadi lebih terfragmentasi dengan banyak denominasi yang berbeda. Mengapa orang Katolik lebih sering menggunakan istilah Katolik? Ada beberapa alasan utama mengapa umat Katolik sering menggunakan istilah Katolik daripada Kristen ketika merujuk pada identitas mereka. 1. Menegaskan identitas yang spesifik. Karena kekristenan terbagi menjadi berbagai denominasi, istilah Kristen menjadi istilah umum yang mencakup semua kelompok, termasuk Protestan dan Ortodoks. Sebagai bagian terbesar dari kekristenan, Gereja Katolik ingin menegaskan identitasnya yang unik, yaitu sebagai gereja dengan garis suksesi apostolik langsung dari Yesus Kristus melalui Petrus, sebagai rasul pertama, dan sebagai komunitas Kristen universal yang paling tua. Oleh karena itu, penggunaan istilah Katolik membantu memperjelas bahwa mereka adalah bagian dari tradisi ini. 2. Perbedaan doktrinal dengan kelompok lain. Gereja Katolik memiliki sejumlah doktrin yang berbeda dari denominasi Kristen lainnya, seperti pemahaman tentang Maria, sakramen, otoritas Paus, dan tradisi suci. Dalam banyak kasus, perbedaan ini cukup signifikan, sehingga orang Katolik merasa lebih akurat untuk menyebut diri mereka sebagai Katolik, daripada sekadar Kristen. Hal ini untuk menghindari disalahartikan sebagai bagian dari denominasi Kristen lain, yang tidak berbagi keyakinan mereka. 3. Pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Di negara-negara tertentu, istilah Kristen lebih sering diasosiasikan dengan denominasi Protestan.
Sebagai contoh, di negara-negara dengan mayoritas Protestan, seperti Amerika Serikat, istilah Kristen sering digunakan oleh komunitas evangelikal atau non-denominasi. Akibatnya, umat Katolik di wilayah tersebut mungkin lebih cenderung menggunakan istilah Katolik untuk membedakan diri mereka dari kelompok Kristen lainnya. 4. Kesalahpahaman dan stereotip. Dalam beberapa komunitas, ada kesalahpahaman bahwa hanya Protestan yang adalah Kristen sejati, sementara Katolik dianggap sebagai kelompok yang berbeda. Pandangan ini seringkali dipengaruhi oleh perdebatan teologis dan sejarah antara kelompok Protestan dan Katolik. Sebagai respons terhadap hal ini, umat Katolik mungkin merasa perlu menegaskan identitas mereka sebagai Katolik untuk meluruskan pemahaman bahwa mereka tetap merupakan bagian dari kekristenan. 5. Konteks liturgi dan tradisi. Umat Katolik sangat menekankan tradisi liturgis, sakramen, dan kebiasaan religius yang khas, seperti misa, doa rosario, penghormatan kepada Maria, dan lain-lain. Penggunaan istilah Katolik mencerminkan kedekatan mereka dengan tradisi-tradisi ini, yang mungkin tidak ditemukan dalam denominasi Kristen lainnya. Perbedaan utama antara Katolik dan denominasi Kristen lain. Meskipun semua orang Katolik adalah Kristen, perbedaan antara Katolik dan denominasi Kristen lainnya seringkali menjadi titik fokus dalam diskusi. Berikut adalah beberapa aspek utama yang membedakan Katolik dari denominasi Kristen lainnya. 1. Otoritas Paus. Gereja Katolik percaya bahwa Paus, sebagai penerus Santo Petrus, adalah pemimpin tertinggi gereja dan memiliki otoritas penuh dalam hal ajaran iman dan moral. Ini berbeda dari denominasi Protestan, yang umumnya menolak konsep kepausan. 2. Tradisi suci. Selain Alkitab, Gereja Katolik mengakui tradisi suci sebagai sumber otoritatif untuk iman dan praktik. Tradisi ini mencakup ajaran-ajaran yang diteruskan melalui para rasul dan pengganti mereka. Banyak denominasi Protestan, sebaliknya, hanya mengandalkan Alkitab, prinsip sola scriptura. 3. Sakramen. Gereja Katolik memiliki 7 sakramen: baptisan, ekaristi, penguatan, pengakuan dosa, perkawinan, imamat, dan pengurapan orang sakit. Beberapa denominasi Kristen lainnya mungkin hanya mengakui 2 sakramen, baptisan dan perjamuan kudus, atau tidak menggunakan istilah sakramen sama sekali. 4. Devosi kepada Maria dan para orang kudus. Katolik memberikan penghormatan khusus kepada Maria, Ibu Yesus, dan para orang kudus. Mereka percaya bahwa para orang kudus dapat menjadi perantara doa di hadapan Allah. Denominasi Protestan umumnya menolak praktik ini, dengan alasan bahwa hanya Allah yang harus disembah dan dimintai doa. 5. Pandangan tentang keselamatan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa keselamatan adalah hasil dari iman dan perbuatan, bekerja sama dengan rahmat Allah. Banyak denominasi Protestan menekankan keselamatan hanya oleh iman, sola fide. Kesimpulan, Katolik jelas adalah bagian dari kekristenan, baik secara historis maupun teologis. Kebiasaan umat Katolik untuk lebih sering menggunakan istilah Katolik daripada Kristen dapat dimengerti dalam konteks sejarah, doktrin, dan lingkungan sosial tertentu. Hal ini tidak berarti mereka menyangkal bahwa mereka adalah Kristen, melainkan upaya untuk menegaskan identitas yang spesifik dalam spektrum kekristenan yang luas. Penting bagi semua umat Kristen, baik Katolik, Protestan, maupun Ortodoks, untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, sambil tetap fokus pada persamaan mendasar, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Pemahaman yang lebih mendalam, dan dialog yang konstruktif, dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman, dan memperkuat persatuan di antara para pengikut Kristus.